Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Kaifa halukum ya talibat? Nah, jadi hari ini Ustazah mau mengevaluasi hasil ujian Antuna kemarin pelajaran muhadatsah. Nah, jadi pelajaran muhadatsah kemarin dari sekian banyak yang mengirim ke Ustazah. Nah, Antuna udah benar menjawab pertanyaannya, hanya saja kebanyakan dari Antuna salah menulis tulisannya. Contohnya mungkin zahibun, tulisannya mungkin nggak ada zanya. Kemudian anta zahibun, ada yang menyambungkannya anta za, tak dengan zanya disambung, begitu. Nah, jadi saya harap itulah fungsi salah satu manfaat Ustazah suruh Antuna menulis mufrodat agar Antuna terbiasa. Tulisan pergi itu begini, tulisan apakah itu begini, gitu. Nah, jadi setiap judul yang kita pelajari ada kosakata yang baru atau ada kaidah-kaidah yang baru, Antuna tulis di buku tulisnya dengan serapi-rapi mungkin. Kemudian rajinlah latihan menjawab latihan-latihan yang di buku. Contoh begini, Antuna tulis di buku jawabannya, hanya jawabannya saja nggak apa-apa. Wa ila aina anta zahib, Antuna tulis ana zahibun ilal mat'am. Contoh misal ya. Nah, jadi semoga ujian selanjutnya tidak ada kesalahan dalam penulisannya. Nah, rajin-rajin belajar, latihan, apalagi Antuna masih kelas 7, masih belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Jadi lebih diluangkan lagi waktunya untuk belajar. Nah, jadi kemarin kita telah menyelesaikan PTS. Nah, hari ini kita tetap masih terus belajar. Tidak ada kata libur ya. Libur itu mungkin nanti hanya di ujian semester. Jadi hari ini gimana? Kita tetap memasuki pelajaran yang baru, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kita udah belajar yang namanya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari', apa itu fi'lul mudhari'? Contohnya, nah, kita cari di latihan ini aja ya. Al bintu tas'alu. Kemudian ada ana ashtari huna. Hadza fi'lul mudhari'. Ashtari fi'lul mudhari' wa tas'alu aidan fi'lul mudhari'. Nah, jadi yang ada tambahan di depan, lihat. Ini asal katanya adalah sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Nah, kita
Sebelumnya kita belajar tentang mudhari' ini yang ada penambahan di depan ini. Ta, kemudian di sini hamzah. Kalau hamzah menandakan dhamirnya ana. Kalau tas'alu dhamirnya itu bisa hiya kalau disebutkan di situ pelakunya adalah wanita ataupun muannas, maka tas'alu di sini dia hiya. Kalau seandainya tidak ada pelaku di situ, tidak ada disebutkan muannas, maka tas'alu di sini artinya kamu. Al-bintu tas'alu. Kalau saya bertanya, ana as'alu. Ini anak perempuan bertanya, al-bintu tas'alu. Wa huna ana ashtari. Saya membeli. Nah, jadi beda penggunaan saya, kamu, dia dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara dia, baik itu laki-laki maupun perempuan, penggunaannya tetap dia. Nah, tapi bahasa Arab itu dibedakan antara dia perempuan dengan dia laki-laki. Kalau dia perempuan, al-bintu tas'alu, ta. Al-bintu tas'alu. Kalau dia laki-laki, al-waladu yas'alu. Ada perbedaan? Iya, jelas ada. Al-bintu di fi'lul mudhari'nya awal hurufnya itu adalah huruf ta. Kemudian al-waladu yas'alu. Nah, al-walad, apa makna al-walad? Al-walad artinya anak laki-laki. Yas'alu. Nah, huruf awal fi'lul mudhari'nya itu huruf apa? Ya. Nah, itulah perbedaannya. Tapi tas'alu dan yas'alu artinya sama-sama dia, hanya penggunaannya berbeda. Tas'alu untuk dia perempuan, yas'alu untuk dia laki-laki. Contohnya lagi kita buat. Ahmad bertanya, Ahmad yas'alu. Kemudian Ibrahim, Ibrahim yas'alu. Kemudian Ali, Ali yas'alu. Begitu juga dengan dia perempuan, kita ubah. Aisyah, Aisyah apakah perempuan atau laki-laki? Ya, jelas perempuan. Jadi kita menggunakan yas'alu atau tas'alu. Nah, kita menggunakan tas'alu. Aisyatu tas'alu. Khadijah, Khadijatu tas'alu. Paham? Nah, tapi untuk penggunaan saya tidak ada perbedaan saya perempuan atau saya laki-laki. Kalau saya itu umum, baik itu laki-laki ataupun perempuan, penggunaan saya itu adalah ana. Ana ashtari, ana anamu, ana arsumu, ana azhabu, ana aktubu. Nah, gitu, ana. Beda ya? Udah 3 domir yang kita pelajari hari ini. Hiya, hiya dia perempuan, kemudian huwa dia laki-laki, kemudian ana. Nah, itu adalah fi'lul mudhari'. Itu fi'lul mudhari'nya. Nah, apa itu fi'lul mudhari'? Kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Contohnya kita sekarang lagi belajar, maka kita menggunakan fi'lul mudhari'. Ataupun nanti kita akan melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu juga menggunakan fi'lul mudhari'. Nah, paham? Fi'lul mudhari' apa itu yang dimaksud dengan fi'lul mudhari'? Kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Contohnya yang sedang berlangsung seperti saat ini kita sedang belajar, atau yang akan datang. Contohnya kita akan belajar pelajaran apa setelah ini. Itu. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya fi'lul madhi.
fi'lul madhi. Nah, fi'lul madhi apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi adalah kata kerja yang telah terjadi, yang lampau. Contohnya, kita tadi pagi udah sarapan. Contoh kita mau bilang begini, saya sudah sarapan. Saya sudah sarapan. Itu berarti pakai fi'lul madhi. Contohnya, saya sudah tidur tadi malam. Itu menggunakan fi'lul madhi. Nah, ingat ya, fi'lul madhi dan fi'lul mudhari itu hanya digunakan untuk kata kerja. Itu udah pasti. Untuk kata kerja, bukan untuk kata benda ataupun yang lainnya. Itu fi'lul madhi ataupun fi'lul mudhari hanya digunakan untuk kata kerja. Nah, hal amilat Khadijatu wajibal jughrafiyah? Apakah Khadijah telah menyelesaikan PR geografi, geografiyah geografi. Nah, hal. Nah, ini amilat artinya telah. Hal amilat Khadijatu wajibal geografiyah? Na'am, amilat Khadijatu wajibal geografiyah. Summa, madza sayatlubul mudarrisul yawma? Di sini apa ini? Ini fi'lul mudhari. Kemudian ini fi'lul madhi. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau dia fi'lul mudhari, huruf tambahannya ada di depan. Apa aja huruf tambahannya? Ya, ta, hamzah, nun. Nah, lihat di sini ya. Ini bukan sa, ini ada maknanya lagi. Ya di sini. Berarti ini adalah fi'lul mudhari. Kemudian amilat, tanda-tanda fi'lul madhi adalah ada tak sukun, tak dhammah, kemudian tak fathah, tak kasroh ataupun waw sukun. Pokoknya penambahannya itu ada di akhir. Madza sayatlubul mudarrisul yaum? Apa yang akan diminta guru hari ini? Contohnya, guru akan meminta PR. Sayatlubul mudarrisul yaum wajibal jughrafiyah. Summa as-salis, madza rasamat Khadijah? Apa yang digambar Khadijah? Tapi ini udah lampau ya. Rosamat, lihat di sini penambahannya juga ada huruf tak ta'nis di akhir. Nih, tak ta'nis. Rosamat Khadijah. Madza rosamat Khadijah? Apa yang udah digambar Khadijah? Rosamat Khadijah suratan. Rosamat Khadijatu baitan. Rosamat Khadijatu syajaratan. Rosamat Khadijatu kitaban. Nah, Khadijah telah menggambar baitan, rumah. Rosamat Khadijatu syajaratan. Khadijah telah menggambar pohon. Rosamat Khadijatu kitaban. Khadijah menggambar buku. Summa, kam suratan ahdarat? Berapa gambar yang dibawanya? Rot, ini kembali ke Khadijah. Berapa gambar yang telah dibawanya? Contoh, ahdarat suratan wahidatan. Dia cuma bawa satu gambar. Atau kita buat 3 gambar. Nah, apa bahasa Arabnya 3? Ahdarat suwarin.
thalatha suwarin. Ahdarat thalatha suwarin. Kemudian, madza amilat Laila, apa yang telah dikerjakan Laila? Contoh apa? Rosamat Laila, boleh. Katabat Laila risalatan, Laila telah menulis surat, boleh. Hal fil fasli kharitah, apa makna kharitah? Naam, kharitah maknahu peta. Hal fil fasli kharitah, apakah di dalam kelas ada peta? Naam, fil fasli kharitah. Ij'al kalimatil lati tasma'uha bainal qausain fi sighati sahihah kama fil mithalain. Nah, jadi kita tambah alif lam di depannya ini. Katabtul wajibal matlub. Saya telah menulis PR yang diminta, yang disuruh. Intazartu talibata al-maridata. Kenapa di sini ada tak marbutohnya? Karena at-talibah di sini muannas. Kenapa di sini tetap tidak ada perubahan, tetap al-matlub? Karena al-wajib di sini adalah mudzakkar. Nah, ini al-qissah. Al-qissah muannas atau mudzakkar? Muannas. Nah, jadi kita buat seperti yang di atas. Qara'atul qissata tsalitsata. Qara'atul qissata ats-tsalitsata. Kemudian sa'altul musyrifa. Musyrif di situ apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, jadi tidak usah ditambah tak marbutoh di kalimat yang di dalam kurung karena di sini memang sudah dia mudzakkar. Kenapa di ats-tsalitsata kita tambah tak marbutoh? Karena al-qissah itu adalah muannas. Nah, jadi kita buat sa'altul musyrifa ar-riyadiyya. Sa'altul musyrifa ar-riyadiyya. Summa ats-tsalis akhadtu taba'a. Taba' apa makna? Nah, perangko. Nah, ini mudzakkar atau muannas? Nah, mudzakkar. Nah, jadi tidak kita enggak usah ubah, langsung akhadtu taba'as su'udiyya. Jangan lupa ditambah alif lam. Akhadtu taba'as su'udiyya. Thumma ar-rabi' ishtaraitu surata. Surah huna muannas atau mudzakkar? Surah muannas. Kenapa? Karena dia ada tak marbutoh, itu menandakan dia itu muannas. Nah, jadi kata yang di dalam kurung juga kita harus jadikan muannas. Ishtaraitu suratal jamilata. Ishtaraitu suratal jamilata. Suma dakhaltu daura. Daur ini lantai. Lantai. Kemudian apakah ad-daur? Hal ad-dauru
muannas atau mudzakkar? Naam, mudzakkar. Dakhaltud daura. Di sini jadi kita enggak kita ubah kalimat yang di dalam kurung. Limadza? Li'anna ad-daur wal awwal hadza isim mudzakkar. Dakhaltud daura al-awwala. Dakhaltud daura al-awwala. Thumma ahdartul kurata. Kurah. Kalimah kurah hal mudzakkar atau muannas? Sahih. Muannas. Nah, jadi kalimat yang di dalam kurung kita ubah menjadi muannas. Ahdartul quratal jadidah. Jangan lupa, Ustazah ingatkan lagi, ditambah alif lam. Ahdartul quratal jadidah. Suma araftud darsa. Darsa ini mudzakkar. Di sini juga mudzakkar, jadi tidak usah diubah. Araftu ad-darsa al-qadima. Araftu ad-darsal qadima. Suma intazartul mudarrisata. Mudarrisah huna muannas. Jadi kita ubah kata yang di dalam kurung tersebut jadi muannas. Intazartul mudarrisatal arabiyyata. Intazartu mudarrisatal arabiyyata. Nah, dari 10 kalimat ini Ustazah mau menjelaskan satu kaidah hari ini. Catat ya, catat baik-baik. Tapi dengarkan dulu, dengarkan, isma'na jayyidan. Isma'na, dengarkan ya talibat. Nah, dalam bahasa Indonesia kata kerja itu ada yang membutuhkan objek, kemudian ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab, ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Nah, contoh kata kerja yang tidak membutuhkan. Ini sekarang yang tidak membutuhkan objek ya. Contohnya, saya berlari. Saya berlari. Nah, jadi setelah kata berlari, apakah butuh lagi penjelasan? Tidak. Nah, saya berlari. Ketika kita mengatakan saya berlari, maka orang udah paham, oh berlari. Tapi kalau seandainya, nah itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Ada satu kata kerja yang dia itu kalau sampai situ aja kita enggak belum sempurna katanya, kata-katanya. Contoh, saya ingin. Pasti orang bertanya-tanya apa yang dia inginkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh kita ambil dari sini aja. Qara'tu, saya telah membaca. Apa yang dibacanya? Itulah dia butuh objek. Objeknya apa? Al-qissata tsalisah. Saya membaca cerita yang ketiga. Mana objeknya di sini? Al-qissah. Kemudian sa'altu, saya bertanya kepada penanggung jawab olahraga. Kemudian ini, akhadtu, saya mengambil. Apa yang diambil? At-tabaq, perangko. Nah, jadi tabaq di sini posisinya apa? Objek. Dalam bahasa Arab, objek itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih.
Contoh yang lainnya, ishtaraitu surah. Saya membeli. Beli apa? Kita pasti harus meletakkan maf'ulun bih, harus meletakkan objek. Saya membeli apa? Gambar. Nah, jadi gambar di sini posisinya apa? Objek, atau yang disebut dalam istilah bahasa Arab maf'ulun bih. Kemudian ahdartul qurata, saya membawa. Apa yang dibawa? Bola. Naam, kurah. Jadi kurah itu apa di sini posisinya? Objek, atau istilah bahasa Arab adalah maf'ulun bih. Contoh yang lain adalah intazartu, saya menunggu. Kalau seandainya sampai di situ aja, saya menunggu, pasti kita bertanya-tanya apa yang ditunggu, pasti butuh penjelasan setelah kata tunggu. Nah, itulah dia objek, sasaran dari suatu pekerjaan. Intazartu al-mudarrisata. Nah, al-mudarrisata di sini adalah objek. Paham? Nah, itu tulis ya di kaidah yang baru. Contoh, antuna tulis di buku tulisnya, antuna di buku tulis masing-masing. Tulis di situ kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, saya menunggu guru. Guru di sini adalah objeknya, karena di guru ini yang ditunggu. Gitu. Kemudian kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya, saya pergi. Udah selesai. Ana azhabu. Contohnya lagi, saya tidur. Anamu, tidak butuh objek. Tuh. Kemudian untuk catatan yang kedua, tulis. Ini tulis ya. Harokat objek di dalam bahasa Arab atau disebut maf'ulun bih. Harokat maf'ulun bih itu adalah fathah. Lihat ini. Ini fathah. Al-musyrifah fathah, at-taba'a fathah, as-surata fathah, ad-daura fathah, al-qurata fathah, ad-darsa fathah, al-mudarrisata fathah. Fathah kan? Ini. Inilah dia tanda maf'ulun bih. Dia objek. Paham? Nah, catat di buku tulisnya masing-masing. Oke? Buat pengertian kata kerja yang membutuhkan objek, kemudian kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian sertakan di situ apa? Contoh-contohnya agar antuna paham. Contohnya apa? Harus pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau kaidahnya boleh antuna tulis bahasa Indonesia agar dimengerti. Nah, datim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.